Halo kelas, selamat bertemu kembali di kuliah daring mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga kelas RPL semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik kelas RPL, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang software design atau desain perangkat lunak. Oleh karena desain ini sering disalah persepsikan oleh beberapa orang, maka teman-teman perlu mengikuti dan memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan desain software kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak. Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi dalam berbagai teknik dan prinsip untuk pendefinisian suatu perangkat lunak. Sedangkan desain software adalah proses interaktif di mana semua persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak yang diterjemahkan ke dalam blueprint untuk membangun perangkat lunak. Jadi seluruh persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak itu diterjemahkan ke dalam blueprint. Itulah yang disebut dengan desain software. Nah, dari definisi ini sebenarnya teman-teman juga sudah bisa melihat bahwa pemahaman desain yang selama ini teman-teman pahami dengan yang sebenarnya itu sudah mulai tergambar. Nanti akan lebih detail lagi di penjelasan berikutnya. Jadi di sini saya menyebutkan bahwa desain bukanlah sebuah coding dan coding bukanlah desain. Oke ya, ini pemahaman yang mungkin selama ini masih banyak yang salah kaprah ya, menganggap bahwa desain itu adalah proses codingnya. Nah, jadi desain software dalam rekayasa perangkat lunak itu bukan coding, ya. Dan coding juga bukan desain. Oleh karena itu kita perlu memahami betul ya supaya tidak salah kaprah dan salah memahami apa yang disebut dengan desain dalam kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak. Baik kelas, apa-apa saja komponen software desain? Yang pertama di sini ada yang disebut dengan desain data. Kemudian desain arsitektur, desain interface, desain prosedural. Desain data ini adalah bagian di mana mentransformasikan model domain informasi yang dibuat selama analisis ya, ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunaknya. Jadi mentransformasikan model domain informasi yang dibuat selama analisis ya. Pada saat analisis yang dioret-oret itu diterjemahkan ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunaknya. Nah, yang kedua itu desain arsitektur. Komponen software desain ini adalah bagian menentukan hubungan antar elemen-elemen struktur utama dari program. Jadi ketika kita ingin membuat atau menggambarkan hubungan antara elemen-elemen struktur utama dari program, maka kita berada pada komponen software desain yaitu desain arsitektur. Yang berikutnya adalah desain interface. Desain interface ini adalah menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinterferensi dengannya. Dan dengan manusia yang menggunakannya. Nah ini, jadi bagaimana kemudian software tersebut bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya sebagai perangkat lunak dan berkomunikasi dengan sistem yang berinterferensi dengannya. Misalnya sistem operasinya atau aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Dan juga berkomunikasi dengan manusia yang menggunakannya, usernya. Bagaimana kemudian manusia juga bisa memahami interface dari sistem atau software tersebut. Nah, yang berikutnya adalah desain prosedural. Desain prosedural ini mentransformasikan elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak. Oke, sebelum saya detailkan masing-masing dari komponen software design ini, kita masuk dulu ke penjelasan lain
Bahwa dalam proses desain kita perlu melihat ada pedoman-pedoman agar desain yang kita buat itu menghasilkan sesuatu desain yang baik, ya. Oleh karena itu kita perlu melihat ada beberapa pedoman. Yang pertama, desain harus mengimplementasikan semua kebutuhan eksplisit dan implisit. Jadi tidak hanya yang terlihat saja ya, tapi yang tidak terlihat oleh dan tidak terbayangkan oleh user pun ini harus kita tampilkan dalam proses desainnya. Artinya kita harus bagaimana mengimplementasikan atau menuangkan apa yang menjadi kebutuhan dari perangkat lunak itu, baik itu dalam hal mempermudah penggunaannya maupun dalam mempercepat kinerja dari sistemnya. Tidak hanya hal-hal yang terlihat oleh user saja. Nah, desain juga harus dapat dibaca. Ya, jadi ketika kita membuat desain itu harus dapat dibaca oleh orang lain, ya, tidak hanya bisa dibaca oleh kita sendiri sebagai pengembang atau pembuat sistem. Dapat dipahami bagi mereka yang menghasilkan coding. Nah, artinya desain tadi juga harus mudah dipahami oleh orang-orang yang akan mengcoding sistem tersebut, ya, yang akan mendevelop programnya. Serta juga harus dapat dipahami ya bagi orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian nanti akan menguji serta memelihara perangkat lunak tersebut, ya. Kemudian desain harus memberikan gambaran yang lengkap mengenai perangkat lunak. Ya, jadi ketika orang melihat desain yang kita buat, maka orang lain, ya, baik itu si pembuat codingnya atau si bagian yang memelihara atau akan menguji dari softwarenya tersebut, paham ya ketika melihat gambar atau desain yang kita buat untuk perangkat lunaknya. Jadi dia tahu nanti arah perangkat lunaknya ini akan kemana dan komponen-komponen fitur-fiturnya seperti apa. Nah, konsep desain perangkat lunak itu yang pertama adalah modularitas. Di konsep desain perangkat lunak modularitas ini adalah bagian bagaimana memecah perangkat lunak yang sangat besar. Yang sangat besar atau large software ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, ya, dan independen. Nah, ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh bagi kinerja dari softwarenya sendiri ketika sudah di-develop, atau sudah dibangun. Ya, akselerasi dari sistemnya akan semakin baik. Artinya bahwa biasanya setiap komponen itu akan memiliki fungsionalitas yang berbeda-beda. Ya. Jadi tidak ada komponen yang memiliki fungsionalitas ganda, yaitu akan memperlambat atau bahkan bisa menimbulkan error ya pada sistem yang kita gunakan. Maka diusahakan bagaimana setiap komponen memiliki fungsionalitas yang berbeda. Nah, kemudian menangani kompleksitas perangkat lunak, ya, bisa jadi terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan baris kode program. Artinya, dengan konsep desain perangkat lunak itu kita juga harus mampu menangani kompleksitas perangkat lunaknya, ya. Maka kaitannya ini tentu kaitannya bagi si pembuat program, ya, agar support sistem, ya, ketika program sudah atau sistem software sudah selesai dibuat, artinya akan dapat mendukung bagaimana setelah program atau setelah software tersebut selesai dibuat, akan memberikan juga dukungan support system selama program atau software tersebut akan digunakan oleh user, ya. Oleh karena itu perlu menangani kompleksitas perangkat lunaknya agar lebih mudah untuk memaintenannya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Modularitas itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Easier to build, easier to change, easier to fix. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira bagaimana kemudian software tersebut itu begitu kompleks sekali, namun orang lain itu melihat atau bahkan menggunakannya itu semudah menggunakan headset. Oleh karena itulah tadi perlu bagaimana memecah perangkat lunak yang besar ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan independen. Nah, konsep desain perangkat lunak yang lain adalah information hiding, ya. Bagaimana komponen saling menyembunyikan internal detailsnya dan proses satu dengan yang lainnya, ya.
Jadi internal detailnya itu tidak ditampilkan di halaman interface user, tapi itu saling menyembunyikan ya. Sehingga tampilan dari software itu menjadi lebih sederhana ya dan lebih user friendly, kemudian tidak berbelit-belit ya, tidak terlihat kacau. Ya. Kenapa? Karena prinsip perancangan adalah bagaimana kita memaksimalkan information heading. Jadi ya, semaksimal mungkin kita harus menyembunyikan informasi atau detail-detail dari sebuah proses. Konsep desain perangkat lunak yang berikutnya adalah coupling. Coupling ini adalah menggambarkan ketertarikan antar komponen. Semakin rendah coupling, maka semakin kecil pula interaksi antar komponen. Jadi lebih independen dia. Nah, artinya dengan demikian bahwa kinerja dari sebuah sistem atau software itu akan semakin mudah ya, semakin ringan. Nah, yang berikutnya adalah konsep desain perangkat lunak yang berikutnya adalah cohesion ya. Cohesion ini menggambarkan interaksi dalam komponen. Ya. Kalau tadi coupling itu menggambarkan keterikatan antar komponen, maka kalau cohesion ini adalah menggambarkan interaksi dalam komponen. Semakin kohesif sebuah komponen, semakin erat relasi antar bagian internal komponen tersebut. Nah, artinya kesimpulan bahwa modularisasi komponen perangkat lunak untuk information hiding dengan meminimalkan coupling antar komponen dan memaksimalkan cohesion dalam komponen. Inilah kesimpulan dari konsep desain perangkat lunak. Oke, nah desain data. Oke, ini saya jelasin tadi ya, ada komponen software desain tadi ya, yang ada 4 ya, desain data. Yang pertama, bahwa dalam desain data ini ya perlu keperhatikan yang pertama langkah-langkah desain data ya. Langkah desain data ini kita harus menentukan objek datanya dulu, kemudian mengembangkan serangkaian abstraksi data, mengimplementasikan atribut-atribut objek data menjadi satu atau lebih struktur data. Artinya agar lebih detail ya dan lebih kecil cakupan dari komponen-komponen struktur datanya. Kemudian mereview struktur data untuk memastikan bahwa hubungan antar objek data telah ditetapkan dengan tepat. Selanjutnya, menyederhanakan struktur datanya. Kenapa harus melaksanakan langkah desain data ini? Karena kalau kita melaksanakan semua langkah desain data ini, maka kita akan mendapatkan desain data yang baik. Kenapa? Karena data yang didesain dengan baik akan membawa pada struktur program dan modularitas yang lebih baik juga ya, serta mengurangi kompleksitas prosedural ya. Mengurangi kompleksitas proseduralnya. Oleh karena itu, usahakan bagaimana kita mengikuti langkah desain data yang ada di sini. Yang kedua adalah desain arsitektur ya. Komponen software yang kedua adalah desain arsitektur. Desain arsitektur ini bertujuan untuk mengembangkan struktur program modular ya, dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. Nih, tujuan desain arsitekturnya. Yang berikutnya, komponen software yang berikutnya adalah desain prosedural. Ya. Desain prosedural ini adalah spesifikasi prosedural diperlukan untuk menetapkan detail algoritma dari programnya. Ya. Desain prosedural harus ditentukan tanpa adanya ambiguitas. Jadi jangan sampai kita membuat ambiguitas ya. Prosedural menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan. Jadi prosedural itu harus jelas ya, tidak boleh menimbulkan ambiguitas. Nah, fondasi dari desain prosedural atau pemrograman terstruktur adalah yang pertama itu urut ya, atau yang disebut dengan struktur sequence. Kemudian keputusan atau yang disebut dengan struktur decision, kemudian perulangan atau yang disebut dengan struktur looping. Inilah pondasi dari desain prosedural. Nah, kira-kira seperti ini ya struktur programnya ya. Kalau sequence dia kira-kira seperti ini ya. This task itu akan lanjut ke next task. Ini berurut ya. Kemudian kalau dia kondisi dia adalah memuat beberapa kemungkinan ya pada saat kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi
Ini adalah bagian dari struktur keputusan ya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur untuk perulangan ya, atau yang disebut dengan di sini repetisi ya. Bagaimana sebuah struktur program itu dibuat dengan struktur perulangan hingga sebuah nilai variabel terpenuhi. Nah, yang berikutnya adalah desain prosedural ya. Oke, nah desain prosedural ini kita bisa gambarkan dengan menggunakan ya flowchart. Bisa juga kita langsung menggambarkannya dengan pseudocode ya, atau yang disebut dengan bahasa Inggris terstruktur. Kira-kira pseudocode ini gambarnya kira-kira seperti ini ya. Desain prosedural kita bisa gambarkan dengan pseudocode ataupun flowchart. Oke, yang berikutnya interface design atau desain interface ya. Desain interface ini merupakan perancangan antara muka pengguna. Ini salah satu komponen software yang sangat penting juga ya. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah sistem berinteraksi dengan pengguna sistem ya. Artinya kita harus membuat bagaimana interface itu sebaik mungkin ya. User friendly. Jadi kita harus melihat bagaimana dan membayangkan bagaimana pengguna yang tidak paham dengan sistem tersebut pun begitu melihat interface-nya mereka bisa langsung paham atau minimal mereka langsung bisa memahami apa yang kemudian dimaksudkan oleh interface-nya. Mendefinisikan input dan output yang diterima dan dihasilkan. Gitu ya. Dikenal juga dengan istilah Human Computer Interface Design. Intinya desain interface ini bagaimana kita membuat ya, menggambarkan sebuah modul perantara antara user dan sistemnya ya. Bagaimana kemudian user itu bisa memahami dan bisa menggerakkan atau menjalankan softwarenya dengan baik. Nah, dalam hal perancangan interface ya ada prinsip perancangan interface. Tujuan perancangan antarmuka adalah membuat antarmuka menarik dan mudah digunakan. Ini yang disebutkan tadi ya, bahwa interface itu tujuannya bagaimana kemudian membuat perantara atau modul perantara antara si user dan sistem itu bisa sangat menarik dan mudah ya, Kemudian prinsip perancangan interface juga bagaimana kita menyederhanakan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menyederhanakan ya, bagaimana upaya menyederhanakan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika user ingin menjalankan softwarenya, dia langsung paham ya, mereka langsung paham bagaimana interface itu mempermudah mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan. Nah, untuk prinsip rancangan antarmuka pengguna ya, yang pertama perhatikan layoutnya, kemudian content awareness-nya, estetika tampilan dari user interface-nya, kemudian user experience-nya, konsistennya, ya, kemudian minimal user of vote-nya ya, artinya bagaimana si user itu bisa masuk ke dalam sebuah modul tanpa harus dengan jalan yang sangat panjang ya. Jadi meminimalkan jalan atau jalannya masuk ke dalam sebuah sistem atau modul yang diinginkan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip perancangan antarmuka pengguna ini, apa yang dimaksud dengan layout, apa yang dimaksud dengan content awareness, estetika, user experience, konsisten, dan minimal user effort. Oke, yang pertama adalah layout. Layout atau yang disebut dengan pembagian area. Di dalam pembagian area ini ada istilah nanti navigasinya. Kemudian ada area kerja atau informasi. Kemudian ada status. Jadi layout dalam pembagian areanya ini harus memenuhi komponen-komponen ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau saya tampilkan sebuah layout dari sistem software berbasis web ini ya. Perhatikan teman-teman, di sini ada sistem navigasi. Ini usahakan ada ya, bagaimana kita menampilkan navigasi sistem itu untuk mempermudah pengguna ya, baik pengguna yang sudah sangat paham dengan pengguna yang masih pengguna baru ya. Kemudian di sistem navigasi ada section navigasi ya. Section navigasi ini saya sebutkan tadi
Meskipun kita membuatkan seksi navigasi, kita harus memperhatikan bagaimana prinsip dari yang disebutkan tadi, user effort tadi ya, meminimalkan user effort. Jadi jangan sampai panjang sekali ini ketika diklik masih mengarahkan ke A, B, C, D, E. Nah, ini harus diminimalkan ya. Kemudian ada page navigasi ya. Perhatikan ada sistem, jadi layout ini akan menampilkan sistem navigasinya, kemudian seksi navigasi, kemudian page navigasi, kemudian ada status ya. Status ini untuk menampilkan bagaimana kemudian user dapat melihat dia sedang memilih komponen atau modul-modul apa. Oke, setelah prinsip perancangan interface yang pertama layout ini, kita masuk ke prinsip perancangan interface yang berikutnya, yaitu content awareness ya. Content awareness ini adalah kemampuan antarmuka untuk membuat pengguna paham. Nah ini ya. Jadi ini sedikit perlu kita memang bagaimana kita seperti menulis di awan ya. Ini kita harus sedikit bereksplorasi dan bagaimana membayangkan ya sebuah tampilan yang kemudian sangat mudah dipahami oleh user. Yang tujuannya agar antarmuka tersebut membuat pengguna paham ya, tanpa harus kita jelaskan detail, si penggunanya sudah sangat paham dengan apa yang dimaksud atau informasi apa yang dimaksudkan dalam antarmukanya. Nah, paham terhadap apa? Terhadap informasi yang terkandung dengan upaya yang paling minimal ya. Jadi artinya tidak perlu harus membuat lagi detail penjelasan tentang antarmuka yang sudah di desain dan dihadapkan dengan si usernya. Nah, dalam hal apa content awareness ini ya kita aplikasikan ya. Yang pertama kita bisa aplikasikan dia dalam desain antarmukanya. Kemudian kita bisa aplikasikan dalam desain form atau report ya, laporan yang menampilkan variabel-variabel yang simple tapi tidak terlalu ramai. Kemudian dalam field dalam area form atau report ya, field-fieldnya jangan terlalu sempit juga atau tidak terlalu pelit gitu ya, sehingga si user harus berpikir berkali-kali, berlipat-lipat ini untuk memahami apa yang dimaksud dalam fieldnya. Jadi seminimal mungkin, tapi bagaimana si user langsung paham tentang informasi yang kemudian terkandung dalam field tersebut. Yang berikutnya diterapkan content awareness ini juga kita bisa aplikasikan ke dalam informasi ya. Informasi yang ditampilkan baik itu dalam area servernya maupun dalam variabel-variabel atau komponen-komponen lain yang terhubung dalam sistemnya. Oke, content awareness penerapannya kalau dalam antarmuka. Tadi kan kita bisa menerapkannya dalam antarmuka tadi saya sebut ya. Nah, seperti apa penerapannya dalam antarmuka? Nah, dalam antarmuka penerapannya adalah seluruh form harus memiliki judul menu ya, menunjukkan di mana kita berada. Form atau report ya, informasi yang diberikan harus jelas. Informasi yang diberikan dalam form ataupun report itu harus jelas sehingga memudahkan pengguna mencari informasi yang dibutuhkan pada form atau report tersebut. Nah, kemudian penerapan lain dalam field ya. Dalam field content awareness ini kita bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam label fieldnya ya. Label field itu harus simple dan jelas. Format harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Sebagai contoh misalnya, tanggal ya, 10/5/07. Nah, ini maksudnya 5 Oktober 2007 atau 10 ataukah ini maksudnya 10 bulan 5 atau 2007. Nah, ini ya. Ini masih ambigu nih, ya. Apakah maksud dari data ini adalah 5 Oktober 2007 atau 10 Mei 2007? Nah, ini. Maka perlu penjelasan, misalnya ya, dalam label fieldnya kita membuatkan identitas seperti ini ya. Nah, dengan adanya identitas ini, maka user sudah tahu, oh ini berarti adalah tanggal
yang variabel keduanya adalah bulan, dan ketiganya tahun. Maka jelas ini adalah pengertiannya adalah 10 Mei 2007. Nah, yang berikutnya, untuk desain interface ini, perancangan interface ini, kita harus memperhatikan estetikanya. Estetika itu adalah merancang antarmuka yang menarik bagi pengguna. Ya. Informasi yang ditampilkan tidak terlalu dipadatkan dalam satu form, jadi jangan sampai ramai sekali ya. Jangan sampai ramai sekali. Diusahakan minimalkan ya informasi yang ditampilkan dalam satu form. Perhatikan gambar form berikut ini. Bagaimana komentar teman-teman ya kalau saya perhatikan, kalau saya tampilkan ini. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Kalau melihat form ini sangat detail sekali ya, detail sekali. Namun apakah ini efektif bagi pengguna? Nah, ini disebutkan tadi dari sisi estetika, ini memang betul detail ya, sangat detail sekali ini. Artinya kita kalau mau melihat ini secara menyeluruh, ini informasinya sangat detail sekali. Tetapi ini sudah tidak efektif lagi pengguna ini. Informasinya terlalu padat, terlalu ramai, sehingga pengguna itu akan merasa terganggu ya untuk membaca dari formulir ini ya. Jadi dari segi efisien betul ya, efisien ya, karena dia tampilnya dalam satu halaman full ya. Jadi informasi apapun ini di sini ini bisa dilihat, ini sangat detail sekali. Namun ini menjadi kurang efektif bagi pengguna ya, karena terlalu ramai dan padat sekali. Ini harus diperhatikan. Ini jangan sampai dibuatkan rancangan form seperti ini ya, interface yang seperti ini. Dihindari. Nah, perlu juga diperhatikan dalam rancangan itu huruf ya, huruf yang ditampilkan dalam formnya seperti ini. Usahakan hurufnya itu huruf yang tegas ya. Kemudian jenis hurufnya juga perhatikan ya. Jenis hurufnya itu usahakan yang mudah dibaca. Ukurannya standar dan jenis hurufnya juga mudah dibaca. Lalu upayakan membuat pewarnaan ya, pewarnaan yang kemudian itu betul-betul mempermudah ya. Jangan membuat warna malah membuat riuh dari penampilannya, estetikanya. Jadi tampilan kan usahakan membuat pewarnaan yang kemudian itu akan membantu mempermudah penggunaan ya oleh si pengguna tadi. Misalnya untuk penggunaan warna kategorisasi item ya. Ini akan sangat membantu si user untuk mengidentifikasi kategori item tertentu. Kemudian user experience-nya ya, dalam tampilan atau penerapan dari perancangan interface kita harus perhatikan user experience-nya berkaitan dengan kemampuan pengguna. Jadi kita sebagai pendesain sistem kita harus membayangkan bagaimana pengguna dari software tersebut tidak semuanya pengguna berpengalaman ya. Tetapi juga kita harus betul-betul mengkategorikan penggunanya ke dalam beberapa kelompok. Dalam hal ini 2 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok experience atau berpengalaman. Yang kedua pengguna masuk dalam kategori novice atau pemula. Nah, ini harus kita lakukan ya. Ini harus kita lakukan agar ya perancangan antarmuka tersebut mampu mengakomodasi kedua dari kategori pengguna ini ya. Jadi kita jangan hanya memikirkan bagaimana kemudian software tersebut akan mudah digunakan bagi yang sudah berpengalaman ya, tapi juga harus mudah digunakan oleh yang pemula bahkan ya. Nah, di sini saya sebut bahwa perancangan antarmuka pengguna harus memperhatikan dan mengakomodasi kedua kelompok pengguna tersebut, yaitu pengguna berpengalaman dan pengguna pemula. Nah, kelompok pemula, kenapa kelompok pemula? Kelompok pemula ini akan menaruh perhatian pada kemudahan untuk dipelajari ya. Jadi meskipun dia baru sama sekali ya mengenali software tersebut, tapi dia tidak terlalu sulit untuk mempelajari modulnya ya. Jadi atau dengan kata lain, si pengguna pemula ini ketika melihat softwarenya, dia akan menggunakannya dengan prinsip easy of learning. Jadi mudah dipelajari, tidak terlalu ribet ya. Nah, user experience-nya untuk kelompok yang berpengalaman untuk apa?
Di pengguna berpengalaman ini dia menaruh perhatiannya itu pada bagaimana kemudahan software tersebut digunakan. Kalau yang pemula tadi bagaimana mudah untuk dipelajari ya. Nah, oleh karena itu perlu memperhatikan sifat penggunaan sistem bagi user tersebut ya. Misalnya apakah software tersebut akan digunakan sehari-hari atau kadang-kadang. Ya. Atau dengan kata lain mengapa perlu diperhatikan hal ini? Kemudian pada perancangan user experience ya kita juga harus menambahkan shortcut ya. Shortcut ini adalah ikon-ikon jalan pintas bagi pengguna yang berpengalaman ya. Kalau yang sudah berpengalaman dia tidak perlu masuk melalui fitur-fitur modul utamanya ya. Tapi dia juga diusahakan bagaimana kita memberikan jalan pintas bagi pengguna untuk yang pengguna yang experience ya, yang berpengalaman. Yang berikutnya, untuk perancangan interface ya, untuk perancangan interface kita juga harus perhatikan konsistensi ya. Konsistensi itu mempermudah pembelajaran. Konsistensi dalam hal apa? Dalam hal navigasinya ya. Misal menggunakan ikon yang sama ya atau identik. Ya, menggunakan ikon-ikon identik untuk navigasi. Misalnya seperti untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan menggunakan gambar disket. Kemudian untuk mencetak menggunakan ikon gambar printer dan lain-lain. Jadi usahakan pada saat pendesain dan navigasi usahakan menggunakan ikon-ikon yang identik sama dengan perintah yang akan digunakan. Nah, kemudian konsistensi dalam hal apa lagi? Dalam hal terminologi ya. Kalau tadi dalam hal navigasi, kita sekarang dalam hal terminologinya. Nah, apa yang dimaksud dalam hal terminologi ini adalah bagaimana kita menggunakan kata yang sama ya untuk menggambarkan hal yang sama juga. Maksudnya apa? Misalnya dalam form tertentu kita menggunakan misalnya kata customer misalnya ya. Jangan sampai di form yang lain kita menggunakan mengidentifikasi customer ini dengan kata klien. Nah, ini akan sangat membingungkan ini bagi pengguna ya. Oleh karena itu, usahakan konsisten dalam hal terminologi ya. Terminologi yaitu menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan hal-hal yang sama. Kalau misalnya di satu form kita menggunakan customer, di satu modul menggunakan customer, maka usahakan di modul yang lain juga kita menggunakan kata customer. Jangan berubah dengan menggunakan kata yang lain meskipun pemahamannya sama ya. Tapi oleh karena kita ingin mempermudah bagaimana interface itu bisa memberikan kemudahan pemahaman informasi yang ditampilkan, maka usahakan konsisten dalam hal terminologinya. Nah, yang terakhir ingat ya teman-teman bahwa dalam perancangan desain interface itu perhatikan harus minimal user effort ya. Minimal user effort ini maksudnya aturan 3 kali klik. Nah, apa maksudnya aturan 3 klik ini? Bahwa pengguna ya saat menggunakan software ya itu usahakan bagaimana si pengguna tersebut bisa beralih dari menu awal atau menu utama dari sistem ke informasi atau tindakan lain yang mereka inginkan ya. Jadi usahakan pengguna ketika dia beralih dari menu awal atau menu utama sistem ke informasi atau tindakan yang mereka inginkan itu tidak melebihi dari 3 kali klik mouse. Ya. Jadi tidak melebihi 3 kali klik mouse ya dia sudah bisa beralih dari menu atau dari satu menu atau dari satu modul ke modul yang lain. Atau dengan kata lain hanya 3 kali menekan tombol si user sudah bisa masuk ke modul yang mereka inginkan ya. Jangan sampai untuk mencapai sebuah modul dari modul A ke modul B misalnya dia harus mengakses atau melakukan beberapa kali klik ya bahkan lebih dari 3 klik misalnya. Ini sudah tidak efektif ya.
Nah, ketika ini sudah dikatakan tidak etik, maka dari sisi desain interface ini sudah tidak baik. Oleh karena ini sangat penting dalam desain interface, maka perhatikan ya, jangan lupa ketika membuat desain interface, maka harus memenuhi komponen aturan 3 kali klik ini. Oke, dengan demikian, maka tampilan atau hasil dari desain ya, hasil dari desain sebuah software yang kita buat itu akan maksimal dan memberikan hasil yang sangat baik. Karena kita mendesain ya tidak hanya dari yang implisitnya saja, tetapi juga dari sisi yang eksplisitnya pun kita harus mendesainnya. Maka pada akhirnya akan terciptalah nanti ya, ketika software sudah develop, maka akan tercipta yang disebut dengan good software. Baik kelas, oleh karena desain software itu amat sangat penting ya dalam kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak, maka pemahaman desain yang saya sebutkan di awal tadi itu harus diperhatikan ya, bahwa desain itu bukan coding dan coding juga bukan desain. Jadi komponen desain itu begitu kompleks, maka yang salah satunya tadi mengenai interface ya, bahwa perhatikan bagian bagaimana ketika mendesain software ya agar tercipta menjadi good software, agar memahami ya, agar berpedoman terhadap desain, pedoman mendesain yang sudah disampaikan dari awal tadi. Baik kelas RPL, demikian materi desain software yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan disampaikan pada aktivitas pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan salam sehat.